الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima adama allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan pengerusi masjid kita yang kita kasih dan kita hormati dengan ahli jawatan kuasanya, tuan imam dan tuan-tuan imam dan pegawai syara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, insyaallah pada malam ini kita akan teruskan lagi membaca kitab Sahih Muslim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita. Kalau bukan karena hidayah Tuhan, maka kita tidak akan dapat hidayah. Semuanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat dan tidak boleh buat taat melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pertolongan Tuhan, kita tak boleh buat taat. Sehingga kita datang ke masjid ini pun semata-mata kurnia, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, kita teruskan lagi membaca kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim atau hadis-hadis sahih yang dihimpunkan seorang alim besar, Abu Husain Muslim ibni Hajjaj al-Qushairi. Nama Imam Muslim ini ialah yang lengkap Muslim Abul Husain. Ada anak dia si Husain, maka orang panggil dia Abul Husain. Bapa si Husain Muslim bin Hajjaj ya al-Qushairi, bangsa Qushairi, kabilahnya Qushairi, An-Naisaburi, daripada negeri Naisabur. Barakallahu fikum. Ya, kitab kita ini ya kitab yang besar ini, tuan-tuan puan sekalian, ya Sahih Muslim, kitab yang sangat besar.
Daripada begitu banyak kitab-kitab hadis, ulama pilih daripadanya 6 kitab, kutubus sittah. Dan mereka kata ummahatu kutubil hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Biasanya kalau ibu itu yang paling baguslah tuan-tuan puas sekalian, masya-Allah ya. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim. Kitab kita ni yang kedua. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sekali lagi, ya, ada 6 kitab disebut ulama ummahatu kutubil hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kitab kita ini kitab yang kedua. Tengok Bukhari, Muslim. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Muslim, inilah kitabnya. Dan sebenarnya tuan-tuan ini apa namanya? Ya, kitab yang sangat besar dari dalam hadis. Dan kita dah lalu tuan-tuan puas sekalian di kita selalu sebut bahawa sumber yang paling besar dalam Islam ini ada 2 perkara. Satu Al-Quran, Kitabullah, dan yang kedua hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu berpegang dengan keduanya selepas aku wafat, maka kamu tidak sesat untuk selama-lamanya. Yang pertama apa? Kitabullah, Al-Quran. Yang keduanya sunnah nabiikum, sunnah Nabi kamu. Sunnah Nabi kamu. Barakallahu sallallahu alaihi wasallam. Wali tuan puas sekalian, sepatutnya yang sepatutnya kita belajarlah semua, tapi jangan lupa belajar tafsir dan hadis. Tafsir hadis. Dan kalau kita baca fiqh dan yang lain-lain semuanya itu bersumber daripada tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan puas sekalian, kalau kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan keimanan kita. Menambahkan keimanan terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia tahu itu? Macam-macam dia sebut perkara-perkara yang akan datang dan perkara-perkara yang luar biasa kalau bukan wahyu daripada Tuhan. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak bercakap daripada dirinya sendiri, melainkan bukan melainkan wahyu yang diwahyukan. Sebagaimana Al-Quran itu wahyu, maka begitu jugalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan saja dia hadis yang sahih. Dan kita dah katakan Bukhari, Muslim semuanya hadis yang sahih. InsyaAllah yang kita baca ini semuanya adalah hadis yang sahih. Adapun Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah ada campuran sahih dengan dhaif. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dibagi nur. Orang yang dengarkan hadis Nabi dan dia sampaikan, Allah bagi nur. Nadarallahu Qur'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah bagi nur cahaya kepada orang yang mendengarkan sabda-sabda hadis-hadis ku dengar. Kemudian dia jaga, dipelihara dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Tuan-tuan puas sekalian, ya, minggu yang lepas kita satu cerita yang sangat menggiurkan disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'ah." Tidak berdiri hari kiamat hatta sehinggalah apa namanya disebut yukharribul ka'bata zuswaiqataini minal habasyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi hari kiamat sehinggalah akan ada orang menghancurkan atau merobohkan Ka'bah, yaitu yang punya 2 betis yang kecil dari negeri Habasyah. Habasyah itu apa? Ethiopia. Kita dah dengar tentang hebatnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikirkan mana boleh jadi, satu hari nanti Ka'bah itu akan diruntuhkan. Ya Allah, bagaimana boleh Ka'bah itu diruntuhkan? Akan diruntuhkan sabda Nabi. Dan yang meruntuhkannya ialah seorang kulit hitam dari negeri Habasyah, Ethiopia, dan dia mempunyai 2 betis yang sangat kecil. Zuswaiqataini minal habasyati. Tuan-tuan puas sekalian, sebelumnya beberapa kali ada orang hendak menghancurkan Kaabah tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu daripadanya sewaktu tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, tahun yang dia dilahirkan itu sebagai irhas namanya, penghormatan kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu ada tentera bergajah datang dari negeri Yaman dikepalai oleh Abraha. Dia niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Ia merobohkan Ka'bah dan dia akan pindahkan ke negeri Yaman sana. Tentu negeri dia. Tentuan puas sekalian, maka Allah hantar burung ababil. Burung ababil yang terus disebutkan Tuhan dalam surah Al-Fil. Tiap-tiap waktu kita baca suratul Fil, ya, dia kata, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kau tak tengokkah bagaimana Allah jadikan itu orang yang hendak menghancurkan Ka'bah itu dengan Allah hantar burung ababil untuk menghancurkannya. Oh, Masya Allah. Akhirnya mereka hancur semua. Tuan-tuan puas sekalian, ya, ada satu wadi namanya dekat Mina itu, Muhaisir namanya. Ya, tuan-tuan puas sekalian, disitulah Allah hancurkan itu tentera-tentera Abraha itu. Oleh karena itu kalau kita lalu di situ cepat-cepat, Nabi beritahu cepat-cepat, jangan lama-lama di kawasan ini. Karena disitulah dihancurkan tentera ababil itu, tentera apa namanya? Tentera fil itu. Barakallahu fikum. Kemudian ada satu lagi, ini dah terjadi atau belum? Banyak ulama mengatakan belum terjadi lagi. Akan ada orang yang yaghzu jaisul Ka'bah. Akan datang orang hendak menghancurkan Ka'bah. Tuan-tuan puas sekalian, ada orang yang hendak datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, sehinggalah mereka sampai faiza kanu bi baida'i minal ardi, satu tanah lapang yang luas. Ya, ini antara Makkah dan Madinah dikatakan. Mereka datang dari Madinah sana, dari negeri mereka, lalu dekat Madinah sampai di antara Madinah dengan Makkah, maka Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Yakhsifuhum, awalahum wa akhirahum, semua ditenggelamkan. Ya, tanah itu longsor, masuk semua ke dalam. Allah, tuan-tuan puas sekalian. Sehingga selamatlah Ka'bah itu kan, dan pasti akan terjadi. Sehingga Aisyah dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan semua mereka, sedangkan di antara mereka mungkin tidak ada yang niat untuk menghancurkan Ka'bah. Yang sekarang ini yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ada mungkin orang yang dia bukan hendak menghancurkan Ka'bah, dia ada di kawasan situ tapi tanah itu longsor habis semua. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yab'atsullahu, dikatakan kemudian maka Allah bangkitkan mereka itu sekira niat mereka. Ya, ala niyatihim, summa yub'atsuna ala niyatihim. Sebab itulah tuan puas sekalian, kalau ada musibah, ada bala, ada marah Tuhan, semua kena. Orang baik pun kena, orang yang tidak baik pun kena. Kemudian Tuhan adil, orang yang baik dia akan selamat dengan niat dia, dan orang yang tidak baik itu yang niat yang tidak baik, maka dia akan dikena. Boleh tuan puas sekalian, barakallahu fikum. Jadi apa rupanya kejadian yang menghancurkan Ka'bah itu oleh seorang dari negeri Afrika. Ketuanya lah, banyak lagi yang punya dua betis yang kecil, yaitu di akhir zaman. Selepas daripada Dajjal turun, selepas Nabi Isa turun, dia bunuh Dajjal, Al-Masih Isa bin Maryam membunuh Al-Masih Dajjal. Ya, sehingga Dajjal dah mati, maka tuan-tuan puas sekalian, kemudian Nabi Isa memerintah, Masya Allah, negeri dunia ini sangat aman. Pada ketika itu tidak ada orang kafir lagi, semua orang Islam. Tidak boleh diterima jizyah lagi, tidak boleh diterima upeti, tidak boleh, semua mesti memeluk agama Islam. Tuan-tuan puas sekalian. Kemudian dia akan hancurkan semua salib. Salib itu kurs, apakah salib dia hancurkan. Sebab mereka kata dia disalib, sebenarnya tak disalib. Semua tidak ada lagi. Yang mana-mana salib yang ada di gereja semua dihancurkan. Satu lagi dia suruh bunuh semua babi. Ini perubahan daripada syariat Nabi Muhammad SAW dengan yang dia bawa. Ada pembaharuan, bukan mengubah. Kalau tidak ikut semua syariat Nabi kita Muhammad SAW, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, semua, ada 3 perkara. Yang pertama, tidak menerima jizyah. Ya, dulu pada kita ini, pada masa Nabi SAW, syariat Nabi, kamu sudah dikalahkan berperang, kamu beriman. Kalau tidak mau beriman, bayar
jizyah, bayar jizyah, upeti. Tuan-tuan puas sekalian, tapi pada masa itu tidak, mesti beriman, kalau tidak dibunuh. Allah. Satu lagi, ya semua salib itu dihancurkan, suruh dihancurkan. Satu lagi, babi dia bunuh. Tuan-tuan puas sekalian, maka pada ketika itulah bebas itu Masjid Al-Aqsa dengan apa yang ada di sana, sehingga dikatakan, sehingga batu pokok pun bercakap. Dia katakan, ya Muslim, wahai Muslim, katanya di belakangku pokok bercakap. Di belakangku ini ada seorang Yahudi, bunuh dia. Batu bercakap, wahai Muslim, katanya di dekatku ini ada seorang Yahudi, bunuh dia. Tinggal satu pokok saja, namanya Qarqad. Kita akan baca nanti, tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu pokok yang berduri. Allah. Ya, dia katanya pokok Yahudi. Maka sekarang dikatakan bahwa di Israel itu, di Palestina sana yang dijajah oleh Israel itu, mereka tanam ini banyak-banyak. Ya, pokok Qarqad. Rupanya mereka pun percaya juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengherankan lagi, tuan-tuan puas sekalian, Dajjal itu akan pergi ke seluruh dunia. Sebab itu disebut nama Al-Masihud Dajjal. Masih itu dia menyapu dunia ini semua. Dengan arti Malaysia pun dia akan masuk, Melaka pun dia akan masuk. Ya, seluruh dunia. Al-Masih itu, Masihud Dajjal. Ya, barakallahu fikum. Tapi yang tidak boleh masuk dua tanah haram saja, Mekah dan Madinah. Mekah itu dikawal oleh malaikat, tidak boleh masuk. Ya, tuan-tuan puas sekalian, Madinah pun begitu juga, tidak boleh dia masuk. Ada disebutkan, tuan-tuan puas sekalian, pintu gerbang masuk ke Madinah itu, ada 7 pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu dikawal oleh 2 malaikat, sehingga dia tidak boleh masuk. Yang ajaibnya, tuan puas sekalian, ada seorang alim, dia kata, mereka tengok dari satelit, Qamar Sinai itu satelit kan, dari atas. Sekarang pintu gerbang masuk ke Madinah itu sudah 7. Ya, jadi tunggu masa saja untuk dia datang itu, tuan-tuan puas sekalian. Tetapi dia tidak boleh masuk. Kenapa? Karena dia dipelihara oleh para malaikat. Dan tuan-tuan puas sekalian, barakallahu fiikum, jadi perjalanan kita jauh lagi. Dan pada waktu orang yang menghancurkan Ka'bah itu, yang punya 2 betis yang kecil itu, tidak ada lagi orang yang beriman di permukaan bumi ini. Allah. Ya, di mana kita semua sudah mati. Di mana kerajaan kita tidak ada lagi. Di mana Saudi Arabia tidak ada lagi. Semua tidak ada lagi. Padahal dikatakan pada ketika itu, orang yang hafal Quran tidak ada lagi. Sudah mati semua, tuan-tuan puas sekalian. Dan dikatakan orang baca Fatihah pun tidak ada lagi. Ya, malahan orang yang beriman pun tidak ada lagi. Ya, tuan-tuan puas, sehingga buka Quran, kosong. Tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran. Menggerunkan ini. Dikatakan di akhir hayat, nanti di akhir dunia ini akan datang satu angin, rihun thayyibatun, datang dari negeri Yaman atau datang daripada negeri Syam. Dia akan datang ke seluruh dunia ini. Siapa orang yang beriman, walaupun sebiji zarrah ada iman di dalam hati, dia akan mati semua, sehingga tidak ada orang yang beriman lagi di dunia ini. Pada ketika itulah sehingga Ka'bah pun dihancurkan oleh orang Afrika, orang Ethiopia, orang Habasyah yang kakinya betisnya sangat kecil. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tuhan tak tolong, karena pada ketika tidak ada orang beriman lagi. Sebelumnya macam-macam orang buat dekat Ka'bah, tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Boleh tuan puas sekalian, kalau begitu sembahyanglah menghadap ke Ka'bah itu, karena Ka'bah masih ada lagi. Atau baca Al-Quran, karena satu hari nanti Quran tidak ada lagi, Quran tidak ada lagi dalam hafalan, dan jika sehingga tulisan pun tidak ada. Baik, tuan-tuan puas sekalian, insyaAllah pada malam ini tajuknya ialah sambungan daripada yang itu. Macam-macam lagi disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana dia tahu ini? Tuan-tuan puas sekalian. Ya, yang terakhir kita baca, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akan ada orang yang memerintah nanti. Ada orang yang memerintah nanti di akhir zaman daripada Qahtan.
Ya, la taqumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqun nasa bi'asahu. Ini minggu yang lepas kita baca. Ada satu orang yang jadi raja yang sangat yang memerintah yang sangat zalim sehingga dia halau manusia dengan tongkatnya. Maksudnya dia kaki apa nih? Ya orang yang kejam itu. Ya, tuan-tuan puan sekalian, kuku besi. Ya. Kemudian satu riwayat pula dikatakan sabayamul wal layali hatta yamliku rajulun yuqalu lahu Jahjah. Jahjah. Tengok disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada Qahtan dan namanya Jahjah. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini? Sebenarnya jangan-jangan orang ini belum hidup lagi ni. Oh, di akhir zaman dia baru ada ni. Dan disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajaibnya lagi mereka itu ada 4 orang adik-beradik. Nabi beritahu. Oh, ya, tuan-tuan puas sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kehebatan dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puas sekalian, hari ini insyaallah kita akan teruskan lagi. Yang ada kitabnya, ya, ini ceritanya tuan puas sekalian, tidak terjadi hari kiamat sehingga terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang yang pakai ya kasut atau ya sandalnya daripada rambut. Mukanya makan muka ya perisai. Ya, kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pula daripada orang-orang yang matanya bukan mata kecil itu apa? Mata sipit ya. Hidungnya bukan mancung, lawannya apa? Ya. Keset, kemek kah? Ya. Bisa apa ini? Hidung kita ini hidung apa? Pesek ya, pesek, barakallahu fikum. Dan orangnya ya putih kemerah-merahan. Ajaib yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada orang mengatakan cerita ini sudah terjadi, ada yang mengatakan pasti terjadi kalau belum terjadi lagi. Maka siapa yang ada kitabnya muka surat 922. Kalau sama dengan kitab saya, insyaallah tuan-tuan 922 juzuk yang keempat. Al-juzur rabi', al-juzur rabi' sahih Muslim li Imam Abil Husain Muslim Hajjal Husain juzuk yang keempat muka surat 922. Betul ya? 922. Di bawah itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ada bawa satu kitab lagi ya, Sahih Muslim bisyarhin Nawawi. Sahih Muslim disyarahkan Imam besar, seorang alim besar namanya Imam Nawawi. Ya, tuan-tuan puas sekalian, juzuk yang keberapa ni? Al-juz mujalladut tasi, juzuk yang ke-9. Juzuk yang ke-9 ya. Ya, hadis yang ke-2912. Wallahu a'lam, tuan-tuan puas sekalian. Ada ya Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, ya sampai kepada ya dikala taqumus saatu hatta tuqatilu qauman kana wujuhahum al-majannu al-mutraqah. Ya juzuk yang ke-9 mujalladut tasi', bahasa Arab lah, muka surat 263 miatain salah satu wasitin. Saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12 muka surat 517. Kamu tengokkan muka surat 517 atau muka surat 522. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya ada bawa satu kitab lagi ya. Namanya tuan-tuan puas sekalian ya, Al-Muhitus Sajjad Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj juzuk yang ke-44. Masya-Allah ya, muka surat berapa ni? Barakallahu fikum 408. Ya, untuk rujukan saja. Dan kita baca hadis-hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahum al-majannul mutraqah wa la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'ru. Baik, tuan-tuan pas sekalian, sebelumnya saya baca sanad Imam Muslim rahmatullahi taala alaih karena Imam Muslim tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bi sanadil muttasil ila Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa ibnu Abi Umar wal lafzu li ibni Abi Umar
qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahum majannul mutraqah wa la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy'ar. Kita minta mukri kita bacakan ya terjemahannya. Kita dengar semua. Daripada Abu Hurairah. Ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau sahabat kita kata apa? Radhiyallahu anhu. Teruskan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hari kiamat tidak akan terjadi. Hari kiamat tidak akan terjadinya. Hingga kalian memerangi satu kaum. Hingga kamu memerangi satu kaum. Yang wajah mereka bagai perisai besi yang ditempur. Allah. Muka-muka mereka seperti perisai yang ditempa. Atau terjemahan yang lain seperti muka-muka mereka seperti perisai dari besi. Ya, satu pula dia katakan muka-muka mereka seperti perisai yang tebal. Oh, masya-Allah. Dan ini disebut oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lepas. Kemudian dan hari kiamat tidak akan terjadi. Satu lagi, dan hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi satu kaum. Ya, sehingga kalian memerangi satu kaum yang mana sandal mereka adalah rambut. Sandal mereka atau terompah mereka atau selipar mereka itu adalah dibuat daripada rambut. Ajaib ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kamu semua akan berperang dengan kaum yang macam ini. Ya, barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam syarahnya ya. Barakallahu fik ya. Baik. Dikatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu, siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 5374. Oh, masya-Allah. Dia kata tidak akan terjadi, belum lagi terjadi hari kiamat sehingga kamu nanti memerangi satu kaum seolah-olah muka mereka itu al-majan. Al-majan ini perisai. Perisai, tahu perisai tuan-tuan puas sekalian, ya. Perisai itu kalau orang dalam berperang dia ada untuk menjaga diri. Orang kita sebut apa? Ya, perisai, ya. Dilekatnya di sini dia bulat, tengok dalam gambar-gambar itu. Dia main pedang kan? Main pedang dia ada untuk menahan kalau dia kena muka dia buat macam ini, dia apa ya, perisai namanya. Oh ya, orang Arab kalau bahasa awam turs. Ada satu lagi diterjemahkan dengan apa? Ya, taming. Taming itu sama juga. Tak tahulah orang kita sebut apa. Taming sari itu kenapa sih disebut taming sari? Tolong taming sari. Mana orang taming sari? Ya, taming ya, perisai. Dalam bahasa kalau bahasa Indonesia itu taming itu perisai. Yang sari itu tak tahulah, barakallahu fikum ya. Kan kalau orang dulu kalau dia main pedang itu ada pedang, ada tombak, kemudian ada satu lagi bulat itu, tuan-tuan sekalian. Dan taming ini atau perisai dibuat daripada besi. Ya, besi tapi itu berat. Ada pula dibuat daripada kulit. Oh, masya-Allah, tuan-tuan sekalian. Itu yang gambarnya itu dia, ya bulat itu, tuan-tuan sekalian. Jadi dia kata kamu akan memerangi yang seolah-olah muka mereka seperti perisai. Perisai mana? Bulat. Muka-muka kita ini kebanyakan lonjong, tapi orang-orang ini mukanya bulat. Ya, mutrafah itu dikatakan tuan-tuan puas sekalian yang berlapis-lapis, maksudnya tebal. Ya, muka-muka kita kebanyakannya nipis saja, tapi ada orang mukanya tebal. Tuan-tuan puas sekalian, kalau nak tengok yang paling senang itu orang Turki. Orang Turki. Ya, barakallahu fikum. Kalau kita pergi mengerjakan haji dengan orang-orang yang kuat-kuat, tuan-tuan sekalian, jangan masuk dalam kumpulan dia. Masya Allah, ya, orangnya kuat-kuat. Ya, tulang dia, Masya Allah, ya, jauh-jauhkan diri daripadanya. Dia satu kumpulan itu, oh Masya Allah, orangnya kuat-kuat, ya. Tapi bukan yang dimaksudnya orang Turki dikatakan. Dia ini orang-orang yang kawasan Turki dan selepasnya. Ini sampai nanti kerajaan Islam seolah-olah disebut Nabi sampai kawasan timur. Turki, selepas Turki ini apalagi itu kawasan Cina, kawasan yang itu malahan Nabi SAW beritahu ya
Ya, apa dia kata, Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian, sesuatu yang luar biasa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran ya wa karman, ya Quran wa karman, ya. Ya, tuan-tuan puan sekalian, itu daripada pemerintah kerajaan Persia di sana atau daripada Ajam, ya, ya, daripada Khorasan, kawasan apa namanya Persia sana, tuan-tuan puan sekalian, ya, ya, mereka kata begitu. Barakallahu fiik. Jadi kamu tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi peperangan di antara kamu dengan mereka. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ulama mengatakan sudah terjadi, sudah terjadi peperangan ya di awal-awal dulu, dan sebenarnya orang Turki pun sudah bela agama Islam di awal-awal, mereka tidak mau terima Islam itu. Dan yang ajaibnya ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utruku at-turka ma tarakukum. Ya, tinggalkan orang Turki selama-lama tidak mereka menyerang kamu. Pada masa itu orang Turki sangat kuat askarnya, dan pada masa kita ini pun tuan-tuan puan sekalian, mereka sangat kuat tuan-tuan puan sekalian. Masuklah mereka dan yang sebelah-sebelah mereka itu tuan-tuan puan sekalian. Masyaallah, mawara'an nahar. Kalau di negara Arab, kalau di Makkah Madinah itu, negeri Saudi, kalau orang-orang yang daripada kawasan itu bekerja dengan mereka itu sebagai buruh, Masya Allah, katanya menempati 3 orang, 4 orang, 5 orang itu. Ya, orang-orang kita, orang lain tidak boleh buat macam yang mereka buat. Musim panas mereka boleh bekerja, dan musim sejuk pun mereka boleh bekerja. Tuan-tuan puan sekalian, orang kawasan ini daripada Turki ke timur sana lagi. Barakallahu fikum. Ya. Ya, sehingga ada seorang alim dia katakan, ya, bukan orang Turki saja, tapi katanya kaum daripada masyrik, daripada timur, ya, walaisal al-muradu al-atraf, bukan Turki saja, tapi yang dimasuk daripada kawasan mereka. Maksudnya Khorasan sampai kepada Maghrib, sampai kepada Cina sana. InsyaAllah, tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi kita akan dengar nanti, matanya mata sipit. Allah. Kemudian ia disebut pula hidungnya hidung apa? Bukan mancung, apa? Besek. Penyek. Penyek, besek lah. Kalau kami apa? Hidung besek. Ya, besek. Ya, dia kata penyek. Sama lah tu. Maksudnya katanya tidak mancung. Dan dia, apa namanya, mendatar begitu. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga lagi ada satu orang tua. Ya. Di kampung kami, anak-anaknya hidung-hidung mancung. Hidungnya mancung. Tidak seperti orang kita, orang Melayu. Maka orang tanya apa pituannya. Dia kata kalau lahir, entah dia main-main, tak tahu. Dia ambil minyak katanya, minyak kelapa. Ya, ikat apa tu anaknya itu. Maka dia jadi apa namanya, dia jadi mancung, bukan pesek. Tapi sehingga dia main-main, memang keturunan dia begitu. Barakallahu fikum. Boleh tuan-tuan sekalian? Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Ya. Tapi tuan-tuan puan sekalian, ya, jadi dikatakan kamu akan memerangi nanti satu kaum yang seolah-olah muka mereka itu perisai, al-majan, ya, yang daripada mijin dan mijanin, yaitu perisai yang tebal. Itu lebih baguslah. Tuan-tuan puan sekalian, ya, kalau kita tengok orang Turki ini mukanya tebal, bukan seperti muka kita. Oh, Masya Allah, tebal. Barakallahu fiik. Saya mula-mula tak tahu itu bagaimana muka tebal itu tuan puan sekalian, tapi ya, budak yang baru lahir pernah tengok itu mukanya tebal itu. Kita pegang-pegang sini tebal. Barakallahu fikum, ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan, ya. Tapi satu, yang keduanya tidak berdiri hari kiamat sehinggalah, ya, memang kamu berperang dengan sandal. Ni'al itu sandal terompah alas kaki adalah dibuat daripada bulu, dibuat daripada rambut. Katanya rambut itu ada 2 maknanya. Sini ada disebut tuan-tuan sekalian. Ya, mereka ambil rambut itu, ya, rambut, dan mereka pintal sehingga boleh dijadikan untuk tali, ya, kas sandal itu. Oh, Masya Allah. Ya, tuan-tuan sekalian, ya, ini daripada kabilah-kabilah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tuan-tuan sekalian. Ada juga penafsiran daripada ulama yang sebut namanya rambut mereka panjang. Rambut-rambutnya panjang. Ya, tuan-tuan, satu lagi pula mereka berbulu. Badan mereka itu berbulu. Orang kita, ya, tidak sampai begitu bulu juga, tapi tidaklah seperti mereka ini. Malahan ada berpendapat katanya, ya, bulu mereka sampai kepada
tumit mereka sehingga seolah-olah jadi ya sandal mereka. Ini menunjukkan bagaimana menggerunkan, orang-orang ini sangat menggerunkan. Ya, ini disebut oleh Rasulullah SAW, sandal mereka dibuat daripada rambut. Ya, barakallahu fikum. Ada juga penafsiran daripada ulama, taj'aluna minasy'ari hibalan. Imam Qurtubi dia kata jadikan rambut mereka, daripada rambut itu menjadikan jadi apa? Jadi mereka pintal, dijadikan menjadi tali. Dan kemudian menjadikan daripada yang dipintal tadi itu tali tadi daripada rambut dijadikan sandal. Ya. Dan sebagaimana juga mereka jadikan itu boleh juga untuk keperluan pakaian. Masya Allah. Ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, ada mengatakan sudah terjadi, ada mengatakan ya wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian. Tapi kita teruskan lagi. Akhbarani Sa'id bin al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta tuqatilakum ummatun yanta'iluna sya'ra wujuhuhum mislu majanil mutraqah. Ya, mengkhabarkan kepada Sa'id, mengabarkan kepada kami oleh Sa'id ibn al-Musayyib. Tuan-tuan sekalian, kita lalu kan Sa'id ibn al-Musayyib ini seorang tabi'i, murid kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berlalu 40 tahun tidak pernah pun meninggalkan solat berjamaah. Siapa namanya? Sa'id ibn al-Musayyib. Tengok di sini dia tulis akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab. Guru kita kata jangan baca Musayyab. Ya, tapi baca apa? Musayyib. Ya, saya ingat lagi tuan-tuan sekalian. Jadi bacaannya Musayyib. An akhbaroni Sa'id ibnul Musayyib. Tolong baikkan itu barisnya. Bukan Musayyab tapi Musayyib. Baris di bawah. Musayyib ianya baris di bawah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, telah mengkabarkan kepadaku Sa'id ibnul Musayyib. Ya, bukan Musayyab. Musayyib bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi ya sampai kamu memerangi suatu bangsa, suatu kaum yang memakai sandal alas kakinya daripada bulu atau daripada rambut. Ya, barakallahu fikum ya. Dan wajahnya seperti taming itu perisai yang ditempah dengan palu. Maksudnya katanya sangat tebal. Barakallahu fikum, mungkin dibuat daripada kulit tadi dan kulitnya tebal. Tapi kita teruskan itu sama dengan yang tadi. Kita teruskan lagi. Dia ada berapa? Itu ada 4-5 hadis barangkali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya belughu bihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta tuqatilu ya qauman ni'aluhum sya'aru wala taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharul a'yuni zulfal anufi. Bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia mengisnadkan, ia menyampaikan hadisnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bersabda, kiamat tidak akan tiba sampai kamu memerangi kaum yang matanya kecil. Mata apa? Sepet ya. Ya, mata kecil. Ya. Kalau gigit macam apa dari macam orang Cina ya. Orang Cina biasa matanya ya sepet ya, kecil ya. Dan hidungnya apa? Ya. Pesek ya. Kata hambal itu apa? Kemek katanya. Kalau kemek biasa yang sudah tidak bagus itu maka dia jadi kemek. Ya, tentu lawan daripada ya mancung itu kan. Barakallahu fikum. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan puas sekalian, ya lebih kuranglah jadi dalam hari ini disebut bahwa sigharul ayun, kecil matanya. Zulfal anufi, kemudian hidungnya bukan mancung tapi dia
tidak ke depan gitu, membasatah katanya. Dan tuan-tuan sekalian, ini semua disebut oleh Rasulullah. Ajaib ini. Dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ini semua? Ya, semua Masya Allah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan sekalian, ya saya baca dan minta terjemahkan nanti ya. Hadis seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna turka qauman wujuhuhum kal majanil mutraqah yalbasuna sya'ara wa yamsuna fis sya'ari. Baik, tuan-tuan sekalian, ini kita baca sanad Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Boleh baca, tolong terjemahkan dari Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya, radhiyallahu anhu. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, hari kiamat tidak akan terjadi ya, hingga kaum muslimin Ya. memerangi Turki, ya, yaitu suatu kaum yang wajah mereka bagai perisai besi yang ditempa. ya, Mereka mengenakan pakaian dari rambut ya, dan berjalan pada alas kaki dari rambut. dari rambut. Oh, Masya Allah. Ini pun luar biasa disebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini Nabi terus terangkan orang Turki. Tapi banyak orang alim mengatakan bukan Turki saja, tapi yang ini memang masuk orang Turki lah. Tapi ya bukan orang Turki saja, karena pada masa itu dulu belum ada lagi yang Turki yang sekarang. Nah, jadi Turki dan yang selepas dia, yang sifatnya macam ini. Daripada Abi Hurairah wa bisanil muttasilillah Imam Muslim rahmatullahi taala ni qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id pada Yaqub yakni Ibnu Abdurrahman an Sahlin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna turka. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang Islam memerangi orang Turki. Ya, orang Turki ya, yang sifatnya seperti yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya mereka meluk agama Islam. Dan tuan-tuan sekalian, kauman wujuhum kal majanil mutraqah. Ya, muka mereka seolah-olah perisai yang ditempa atau yang tebal. Yalbasuna sya'ra, mereka senantiasa memakai daripada bulu. Ya, sebenarnya negeri mereka sangat sejuk, tuan-tuan sekalian. Masya Allah, sangat sejuk, sangat sejuk. Kalau dia datang mengerjakan haji itu, kalau musim panas bahaya, dia tak boleh tahan. Ya, tapi musim sejuk, Masya Allah, ya, dia biasa musim sejuk di negara dia. Apabila musim haji itu, Masya Allah, dia sangat kuat sekali. Dia pakai coat itu, pakai pakai kasut apa namanya, khauf itu. Oh, Masya Allah. Orang kita pun heran kenapa kata orang Turki ini masuk dengan sandal-sandalnya ke dalam masjid. Sebenarnya dia tidak. Dia stukin daripada kulit. Kemudian bila dia keluar ada lagi satu kasut lagi dia pakai. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, diri orang Turki. Orangnya kuat-kuat, Masya Allah. Dan gemuk-gemuk, kuat-kuat, Masya Allah. Dan tuan-tuan sekalian, mukanya bulat. Betul, bulat. Dan tebal. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yamshuna fi sya'ri, dan mereka berjalan pada rambut. Maksudnya tuan-tuan sekalian, mereka itu senantiasa ada bersama dengan pakaian yang dibuat daripada rambut ataupun daripada bulu. Itu disebutkan oleh ulama, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadilah beberapa kali, tuan-tuan sekalian, terjadi peperangan antara orang kaum muslimin daripada negara Arab dengan negara Turki ini. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka memeluk agama Islam. Tuan-tuan sekalian, sehingga gereja-gereja mereka pun dijadikan menjadi masjid dan yang lain-lain. Barakallahu fiikum wa barakallahu. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis lagi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqatiluna baina yaday sa'ati qauman ya'aluhum sya'ru kana wujuhahumul majanul mutraqa humrul wujuhi sigharul a'yuni. Tolong terjemahkan Syekh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Iya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. menjelang hari kiamat, Menjelang hari kiamat, mendekati hari kiamat, dekat-dekat hari kiamat nanti. kalian akan memerangi satu kaum yang mana alas kaki mereka adalah rambut. Alas kaki mereka atau sandal mereka, sini dia katakan sandal, alas kakinya daripada rambut atau daripada bulu. Kalau rambut itu dia pintal. Dia apa dijadikan macam tali, kemudian dia pintal jadikan untuk alas kaki. Barakallahu fikum. Teruskan. Wajah mereka seakan-akan adalah perisai besi yang ditepuk. Perisai bulat, tuan-tuan sekalian. Dia bulat dan juga ia tebal. Perisai yang biasa orang buat kalau terjadi dalam peperangan dulu, dia ada perisai untuk menjaga dirinya jangan kena pedang itu ataupun datang tombak ke ataupun anak panah. Dia untuk perisai untuk menjaga dirinya. Sama disebut perisai atau tameng ya, tameng. Baik, tuan-tuan puan sekalian, teruskan. Mereka berwajah putih kemerah-merahan. Itu lagi disebut Nabi. Mereka berwajah putih kemerah-merahan. Ya, karena kuat perangai darah mereka tengok. Tuan-tuan puan sekalian, bukan putih pucat, tapi pucat kemerah-merahan. Dari mana Nabi SAW tahu ini semua? Kita pernah pun pergi ke Turki. Sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah. Tidakkah ini menambahkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Ya, sekarang sangat sejuk di Turki. Ya, barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian tengok ya, wajahnya seperti perisai yang ditempah dengan palu. Dia kata, ada ulama mengatakan dia tebal. Tuan-tuan sekalian, ya jadi bulat tebal. Ya. Kemerah-merahan, ya tuan-tuan puan sekalian, dia putih tapi kemerah-merahan seperti orang yang sedang marah itu. Ya, karena masya Allah, karena dia sangat putih, apalagi kena matahari kan dia jadi merah tuh, ya mukanya, atau karena mungkin darahnya sangat kuat sehingga nampak dia kemerah-merahan. Sebenarnya dia putih, tapi mukanya itu kemerah-merahan, sebagaimana disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan matanya kecil, sigharul a'yuni. A'yuni mata mereka itu kecil. Ya, kita katakan tadi mata apa? Mata sempit. Barakallahu. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ini semua disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan, ada yang mengatakan ini sudah terjadi. Barakallahu fikum. Ya, kalau tidak terjadi pun dia pasti terjadi sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah an Abi Nadrah qala kunna inda Jabir bin Abdullah faqala yusaku ahlun ir'a. Ini ada cerita lain lagi. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Insyaallah minggu depan kita teruskan lagi dengan cerita masih lagi tentang asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Satu orang alim dia kata alamatun nubuwah. Itu tanda-tanda kenabian. Karena ini menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu seorang nabi. Kalau tidak, dari mana dia tahu ini? Tuan-tuan, satu-satu dia sebutkan. Tuan-tuan sekalian, ya dalam hadis ini ada disebutkan ya, salah satu daripadanya sigharul a'yun, matanya kecil. Kemudian dzulful unub, yaitu hidung pesek. Mata sipit. Kemudian humrul wujuh. Ya, tuan-tuan puas sekalian, mukanya putih tapi kemerah-merahan. Tuan-tuan puas. Semua ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puas sekalian, ada disebutkan pula kata huran wa karman. Ini katanya sebagaimana yang ada tantan itu kan. Yang ujung-ujung itu banyak disebut itu tentang negeri-negeri yang di sana itu ada yang disebut Nabi kurun karman akan tahap dia katalah tuan-tuan puan sekalian. Tapi yang ala kulli hal semuanya menunjukkan bahwa ini kebesaran ataupun
kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan sambung lagi hadis yang akan datang dan kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka Allahumma innana na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' bi da'wati la yustajab laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa batan an baladina hadha khassa wa an budal muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhilla syirka wal muslimin wa zilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.